Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau pagi ini masih bisa untuk menikmati akan ibadah online. Sekalipun masih di rumah untuk mengikuti ibadah online, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia untuk mengiring Tuhan. Baik, sebelum kita akan melanjutkan, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Sungguh Besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Citaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Begitu banyak berkat yang boleh kami nikmati dalam hidup kami, kesehatan yang boleh kami nikmati, napas hidup yang boleh kami terima. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan akan mendengarkan juga akan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami boleh diberkati di dalam ibadah online ini. Tuhan kiranya pimpin akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, begitu berat hidup di masa sekarang. Begitu sulit akan kehidupan saat ini. Namun kita percaya hanya Tuhan Yesus saja yang kita pegang namanya. Agar kita boleh melewati hari-hari kita. Sekalipun kita harus menanggung begitu berat kehidupan ini. Kita percaya nama Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Baik saudara, kita angkat pujian. Pegang nama Tuhan Yesus. Sangat indah yang gemarkan jiwaku. Waktu tangannya memapa, lidahku menyanyi terus namanya yang indah. Pengharapan di dunia namanya yang indah. Baik saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di handphone saudara sekalian. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku.
dosa. Baik saudara, kita akan serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan untuk doa persembahan dan doa syafaat. Kami mohon hambanya untuk pimpin di dalam doa. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan pekerjaan sampai hari ini, sehingga melalui pekerjaan itu kami boleh mencukupi kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh damai sejahtera, keharmonisan boleh terjadi dalam keluarga kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur untuk pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, kami membawa persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, biarlah kami pun boleh dengan sukacita memberikan berkat, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi dupa yang harum. Tuhan berkati juga diakon yang mengolah akan keuangan ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah para diakon ini boleh mengelolanya dengan baik. 1 rupiah pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Sudah hampir 4 bulan kami menjalani akan kehidupan yang tidak normal. Tetapi kami boleh bersyukur dan terima kasih untuk pemimpin kami boleh terus menangani akan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat kebijaksanaan agar pemimpin kami boleh semakin hari diberikan hikmat untuk menangani dan mengendalikan COVID-19 dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur kalau di Sukabumi sampai hari ini memasuki zona hijau, kami boleh bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus ya akan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup memberikan kesembuhan kepada saudara kami. Terima kasih ya Bapak, berkati juga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Kiranya Tuhan tolong memberikan jalan keluar sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi boleh diproses dengan baik dan pada akhirnya mereka pun boleh terlepas dari kesulitan itu dan mereka pun boleh menang dari kesulitan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan para pemimpin gereja Tuhan di Gereja Sidang Kristus. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan untuk memimpin keteladanan di dalam melakukan perkataan, menyampaikan perkataan, dan melakukan tindakan di dalam gereja ini. Tuhan berkati keluarga mereka, berikan damai sejahtera, kerukunan, dan keharmonisan dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar melalui firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah kami yang luar biasa. Tolonglah kami pagi ini kami mendengar firman-Mu. Jamahlah hati kami. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami kekuatan menjalani hidup ini. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Bagaimana yang ada di Gambir? Sudah lama kita nggak berjumpa. Saya juga berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema cara hidup seorang murid.
terambil di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjadi kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ke arah pembahasan, alangkah baiknya kita perlu mengetahui latar belakang tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul. Ini sangat penting sekali bagi kita agar kita menyadari bahwa Roh Kudus menghendaki hidup kita dipimpin dan berdampak bagi orang lain, sekalipun sudah berada dalam zona hijau di kota Sukabumi. Kita tahu Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas sendiri. Dia akan menyampaikan kepada kita bahwa penulis kitab Para Rasul adalah Lukas sendiri. Kita akan lihat di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 13. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai hari ini ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Celot, dan Yudas bin Yakobus. Bagaimana seharusnya cara hidup seorang murid? Itu temanya. Yang pertama adalah biarkan Roh Kudus yang berkarya sepanjang jalan hidupmu. Bagaimana seharusnya cara hidup seorang murid? Yang pertama, biarkanlah Roh Kudus yang berkarya di sepanjang jalan hidupmu. Di ayat 32 dengan jelas dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk tetap berkarya di sepanjang jalan hidup kita. Di sini lihat sekumpulan orang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini tidak mudah. Begitu banyak orang percaya, untuk menyatakan sehati sejiwa itu harus ada peranan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bisa memampukan orang sehati dan sejiwa di dalam melayani. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya tidak mau saling bermitra, saling bergandengan tangan, maunya mementingkan diri sendiri. Aku ya aku, lo ya lo. Tetapi oleh karena kehadiran Roh Kudus, dia mampu membuat banyak orang sehati dan sejiwa di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Amin. Bahkan di ayat 33 dikatakan, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Berkat Tuhan akan terjadi manakala hidup kita sebagai orang percaya sehati, sejiwa di dalam melakukan tugas pelayanan, maka berkat Allah akan mengalir di dalam hidup kita. Amin. Berkatnya luar biasa akan terjadi di dalam hidup kita. Saya ingat pertama kali ketika berangkat ke Kalimantan pada tanggal 3 bulan Maret 2019, tiba di lokasi di gereja KSK Gambir. Saya melihat gedungnya di dalam itu suasananya kurang menarik, kurang hidup. Kabel-kabel listrik berantakan di dalam, kursi yang terbuat dari kayu berdebu, koyang-koyang, ketika didudukin goyang, kurang rapi. Saya sering kali bertanya, Tuhan kok begini gereja Tuhan, gak ada yang ngurus. Terabaikan. Rumput-rumput panjang. Saya sedih ketika melihat itu. Saya bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan dengan gereja ini? Berikan aku kekuatan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus. Mampukan aku. Berikan aku hikmat untuk melakukan tugas ini. Saya meminta kekuatan dari Roh Kudus agar aku bisa
bertahan. Seminggu setelah digambir di gereja, kompor gas nggak ada sama sekali. Akhirnya saya diberi hikmat memasak air dengan kayu bakar. Sampai wajannya gosong-gosong. Saya juga yang masak ikut gosong hitam. Terus sekolah minggunya yang hadir cuma 3 orang. 2 laki-laki, 1 cewek. Ibadah keluarga cukup lumayan banyak hadir. Ibadah umum hanya 10, 15 orang. Saya sedih. Tuhan, apa yang saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan beginikah GSK Gambir? Gedung gereja enggak terurus, ibadah juga enggak terurus, program gereja sudah enggak jelas. Lalu saya selalu berdoa dan berharap biarkan Roh Kudus yang akan berkarya di dalam hidup saya dengan jemaat dan juga segenap seluruh pelayanan di GSK Gambir. Yang kedua, biarkanlah Roh Kudus yang mengatur seluruh pekerjaanmu. Ayat 34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hanya Roh Kudus ya. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mendorong umat Tuhan yang percaya supaya mau memperhatikan, memfasilitasi pelayanan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah ada hati, ada kepedulian di dalam membangun, meningkatkan, memfasilitasi di dalam pekerjaan Tuhan. Dengan jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa di depan kaki rasul-rasul. Ini penting sekali, ya. Di dalam pelayanan nggak ada yang gratis, ya. Di dalam pelayanan itu membutuhkan dukungan, baik itu daya, dana, dan juga SDM. Supaya pelayanan bisa berjalan lancar, Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam segala aspek kehidupan orang percaya, supaya kita senantiasa boleh berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Di Gambir itu, di GSK Gambir, saya susah mengatur mereka. Khususnya bapak-bapak. Bapak-bapak setiap kali saya kuncing, ayo Pak jangan lupa minggu depan ibadah umum hanya ibu-ibu yang hadir. Memang jawabannya iya. Tapi begitu tiba untuk ibadah minggu, apa yang terjadi? Mereka hanya lewati dan mereka pergi ke kebun, berladang, bertani. Yang hadir itu hanya ibu-ibu. Sekolah minggu, 3 orang. Karena saya senantiasa berdoa, Tuhan tolonglah anak sekolah minggu Tuhan. Berkatilah mereka. Akhirnya sekolah minggu bisa bertambah. Dalam setahun ada penyerahan anak.
dan berjumlah total 25 anak. Ini tidak mudah untuk membawa mereka ikut ibadah, untuk membawa mereka ikut mendengar firman Tuhan. Hanya oleh karena Roh Kuduslah yang bisa mendorong anak sekolah minggu, orang tua, jemaat untuk datang ke gereja. Biarkanlah Roh Kudus yang mengatur segala pekerjaanmu. Ini menunjukkan segala keberhasilan di dalam pekerjaan kita sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani. Biarlah Allah yang memberkati engkau. Biarlah Allah melimpahkan berkatnya secara luar biasa. Manakala engkau membiarkan Roh Kudus yang memberkati seluruh pekerjaanmu. Amin. Engkau tidak akan merasa putus asa, tidak akan merasa bimbang dan khawatir akan hidupmu. Hari ini makan apa, besok makan apa. Karena Allah siap memberkati engkau. Manakala engkau membiarkan Roh Kudus mengatur seluruh pekerjaanmu. Amin. Yang ketiga, biarkanlah Roh Kudus menuntun hidupmu dalam pemerintahan ini. Ayat 36 dan 37 dikatakan di sana, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Hanya Roh Kudus ya yang bisa mengisahkan orang berdosa bertobat. Kita tidak bisa menggunakan akal kita, menggunakan dana kita untuk menyadarkan orang, mengisahkan orang. Hanya oleh Roh Kuduslah yang bisa mengisahkan orang berdosa untuk percaya kepada Yesus. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf oleh karena karya Roh Kudus, dia juga memberikan sesuatu yang berharga. Dia menjual ladangnya, lalu ia membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini enggak mudah. Yusuf menjual ladangnya, lalu memberikan di depan kaki rasul-rasul. Di dalam pemerintahan Injil yang saya lakukan di Gambir adalah saya pergi menceritakan kabar baik. Saya datangi mereka di rumah ketika mereka lagi duduk manis. Saya datangi mereka ketika mereka di ladang. Saya datangi mereka ketika mereka ada di sekolahan. Saya beritakan kabar baik. Masih banyak yang menolak, masih banyak yang belum siap mendengar kabar baik. Saya sudah lakukan. Biarlah selanjutnya itu urusan Roh Kudus. Saya hanya melakukan tugas saya memberitakan kabar baik kepada mereka. Soal mereka tidak menerima, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ada seorang bapak ketika saya menyampaikan kabar baik, dia berkata kepada, "Pak, tolong kamu pergi dari warung saya." Tangannya menunjuk supaya saya pergi dari hadapannya. Pergi. Sakit loh kalau diusir. Saya pergi memberitakan Injil. Butuh 2 jam jalan kaki dari Pastori KSK Gambir. Ketika sampai di lokasi, rumahnya kubuk. Banyak hutan. Capek. Tapi saya tetap semangat memberitakan kabar kepada mereka, kabar baik kepada mereka. Saya ketika juga memberitakan Injil kepada seorang bapak. Lihat rumahnya kecil, hanya ukuran 2x3 dari kayu. Ketika naik motor dari Pastori menuju lokasi butuh 1 jam. Saya bersukacita memberitakan Injil kepada mereka. Saya juga beritakan Injil kepada orang yang lainnya.
Ada respon positif, ada juga respon yang menolak. Tidak apa-apa. Saya tetap semangat memberitakan Injil. Karena saya tahu hanya Roh Kudus yang bisa menyadarkan mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat mereka bertobat. Bukan karena saya tidak ada apa-apanya. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menobatkan seseorang sehingga mereka boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saya ketemu seorang ibu ketika dia mengambil kayu bakar, ya, dia semangat. Saya juga terinspirasi semangat untuk memberitakan. Saya coba berdoa buat dia dan menceritakan kabar baik kepada dia. Dia tetap semangat di dalam mendengar kabar baik. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika saya memberitakan Injil, ketika saya membiarkan Roh Kudus yang berkarya kepada pemberitaan Injil saya dimampukan untuk berbicara kepada seseorang. Ada kemenangan yang diraih jika orang yang berdosa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di sekolah minggu ada pertambahan, ya. Semangat mereka. Belum waktunya jam cuci ibadah, 6:30 sudah datang. Padahal selama ini datangnya telat. Ya. Ibadah rumah tangga juga ada pertambahan. Ya. Ketika Ibu Susi dan Pak Andreas datang kunjungan ke SK Gambir, Ibu Susi mengajar anak sekolah minggu, kehadirannya luar biasa. Anak-anak senang. Ya, ketika sinode dari gereja ke SK Sukabumi datang menghadiri. Yang lainnya, ketika ada acara baptisan, ada 13 jiwa dimenangkan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang selama ini tidak pernah berjamuan kudus. Kemarin bisa diadakan perjamuan kudus, dilayani oleh Pak Immanuel dan disaksikan oleh Gereja Majelis PSK Sukabumi. Ada 80 jemaat ikut perjamuan kudus yang selama ini tidak pernah berjamuan kudus. Luar biasa pertolongan Tuhan ketika kita bersandar penuh kepada karya Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Ini suasana ibadah minggu. Gambarnya kita lihat. Ya, bersama Pendeta Andreas, Pendeta Emmanuel, Ibu Susi. Antusias mereka. Karena apa? Karena Roh Kudus berkarya, bekerja, memampukan, mencurahkan berkatnya untuk seluruh jemaat KSK Gambir. Dan mereka sangat antusias di dalam mengikut Tuhan. Ini foto bersama dengan Majelis KSK Sukabumi. Cukup banyak. Sampai mereka berdiri. Sempit. Sampai ada yang gak kelihatan. Kepalanya di mana saya gak tahu. Karena sempit, datang banyak orang untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Andreas Teco. Mereka begitu antusias mendengarkan firman Tuhan. Mereka rela tidak pergi ke ladang. Mereka sudah siap membuka hatinya, datang beribadah dan mendengar firman Tuhan. Ada pujian bersama Ibu Susi. Ibu Susi begitu semangat bernyanyi bersama kaum wanita sambil joget-joget. Saya juga ikut joget-joget. Luar biasa karya Roh Kudus. Di dalam penyerahan anak sudah dilakukan 4 kali dalam setahun. Dan jumlahnya mencapai 25 anak. Apalagi yang terjadi ketika Roh Kudus berkarya di KSK Gambir. Ada jemaat menyerahkan keyboard buat gereja. Ini luar biasa. Ini Pak Atong namanya. Ini Pak Rasman ada keyboard buat gereja. Puji Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Acara Natal KSK Gambir pada tanggal 20 Desember 2019. Luar biasa. Semua umat datang. Nggak muat. Ada yang duduk di depan. Ada yang duduk di samping. Ada yang duduk dekat jalan. Karena nggak muat. Ukuran gereja adalah 6 kali 8.
kecil, tapi umatnya banyak. Karena apa? Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan anggaran dana, bukan karena kehebatan penginjilan, tapi karena kemurahan Roh Kudus. Dia curahkan berkat itu sehingga GSK Gambir boleh berkembang secara luar biasa. Yang menarik sekali adalah di mana perubahan yang terjadi adalah jemaat mulai sudah memikirkan peralatan dapur pastori, mereka beli untuk peralatan dapur pastori. Ini luar biasa. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir yang menarik juga adalah di mana pada tanggal 9 bulan 3 tahun ini kita melantik majelis kepengurusan gereja GSK Gambir untuk periode 2020 sampai 2024. Dalam pelantikan pengurus gereja ini ternyata pada saat memilih pengurus gereja tidak mudah. Banyak yang menolak, banyak berkata tidak mampu. Ada yang berkata tidak bisa, Pak, aku enggak punya pendidikan, aku enggak bisa menulis, aku tidak punya bakat, aku tidak bisa membaca. Itulah alasan-alasan mereka aku dengar ketika mereka saya tawarkan untuk jadi pengurus. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus, mampukan mereka, berikan keberanian untuk ambil bagian dalam pelantikan. Saya tantang mereka, yakinlah bahwa Roh Kuduslah yang akan melengkapi Bapak Ibu di dalam pengurus gereja. Apa yang terjadi? Semua sebanyak 12 orang dilantik jadi pengurus gereja. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kehebatan saya. Luar biasa. Ini karya yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ini ada salib ya. Ini salib. Saya mengambil salib ini namanya salib kabar baik. Dari pastori ke desa lain itu butuh 2 jam, jalannya jelek. Ini tujuannya apa? Untuk dipasang di tiang di atas kenteng gereja. Ini gambarnya. Ada indah gerejanya. Ini bagus sekali ini. Saya senang. Luar biasa berkat Tuhan untuk GSK Gambir. Aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya di GSK Sukabumi, ini semua bisa berhasil karena dukungan semua gembala, majelis, dan seluruh jemaat GSK Kota Sukabumi. Baik berupa doa, dana yang diberikan kepada saya dan keluarga. Tanpa dukungan kalian semua, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelayanan. Kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu untuk pelayanan kami, untuk pelayanan kita bersama Pospei Gambir. Biarlah kita senantiasa bersandar penuh kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah menopang kami. Berkati kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada tanggal 12 Juli, firman Tuhan diberikan tema kepada kita, yaitu salib pusat hidupnya, yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Haryana Tejo. Lalu yang kedua, saudara diingatkan kembali selama beribadah kita tetap akan melakukan ibadah online dan juga ibadah konvensional. Saudara bisa hadir di dalam ibadah konvensional dan saudara juga bisa mengikuti akan ibadah online. Kiranya Tuhan terus memberkati kita sehingga pada akhirnya kita boleh bebas untuk bersama-sama beribadah secara ragawi. Lalu yang ketiga, saudara diberitahukan juga kepada jemaat sekalian bahwa minggu yang akan datang kita akan bersama-sama beribadah terus di dalam ibadah online selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah online. Nah saudara, di minggu yang ketiga
kita akan bersama-sama terus mendukung di dalam doa agar gereja kita pun di minggu yang ketiga di bulan Juli ini akan memasuki perjamuan kudus. Kiranya Tuhan tolong agar perjamuan kudus ini boleh berjalan dengan baik dan saudara yang mengikutinya boleh menerimanya dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Dan setelah doa berkat kita akan sambut dengan pujian. Amin, amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami. Biarlah Tuhan terus berkati, tolong kami untuk melakukan akan firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk para pelayan yang boleh melayani Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan menjalankan aktivitas kami, kembali ke dalam rumah tangga kami, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, mulai pagi ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.